Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. La 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 ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama duo gembul. Di sini maaf Pak, kita gembul-gembul. Doyan makan tapi nggak bisa masak. Kalau ini nggak lulus. Ya, akhirnya kita bisa recording lagi kan setelah berapa ya? 2 minggu kosong. Lupa gua lebih lah. 2 minggu kosong. Ya, di sini udara di luar juga hujan, kedinginan. Kebetulan jarang-jarang Pak ada tehnya, biasanya nggak ada. Udah nggak anget juga. Biasanya nggak, setelah sejam udah ntar di bawah baru minum. Ini karena bapak datang makanya disediain teh sama Fesli. Nah, setelah kemarin kita udah beberapa episode ya. Kita kemarin pengalaman tentang profesi yang mungkin banyak lah Nur. kurang mainstream, kan? Nah kalau sini mainstream tapi Berbobot gitu, berbobot. ya kan? Ya kita pasti namanya kuliah atau sekolah pasti kita punya guru atau Pembimbing atau bimbing. dosen. Nah di episode kali ini kita lagi kedatangan tamu nih, ya kan? Dosen Sosoknya gondrong gitu. Orang jarang tapi memang kalau di SEM biasa ya Pak ya. Mungkin kalau di kampus-kampus biasa gondrong bingung orang. Tapi ini kita gondrong. Emang ngajar apa sih? Tahu enggak? Ini dosen lu ya? Ini adalah dosen. Gua enggak tahu dia ngajar apa, gua enggak tahu. Gua sendiri enggak tahu. Dosen terlalu tinggi. Itu harus S2. Itu harus 2 S2 sekarang. Oh iya benar Pak. Saya juga dulu pernah kerja di itu, emang syarat dosen adalah S2. Baru jadi dosen S1. Kalau kita dosen luar biasa. Apa tuh Pak? Iya. Dosen panggilan ya. Dosen panggilan, tapi ya namanya seorang guru pasti bermanfaat terhadap murid-muridnya gitu. Nah, kita akan berbicara banyak tentang pengajar ya Pak ya. Atau dosen lah kalau bisa bilang, karena kan yang Bapak mengajar di akademi atau lebih ke akademi atau selama ini? Ada akademi, ada extension juga, ada yang mungkin yang kelas diploma ya. Itu mungkin di masak juga begitu ya. Cuma kalau lebih banyak orang tahu mungkin karena masak jarang ada yang tahu, mungkin karena langsung harus ikut ke kampus pariwisata ya biasanya kan kayak gitu. Jadi orang taunya masak itu adalah les lah ya Pak ya, atau les masak atau belajar masak di kelas itulah ya, bukan lebih jarang orang tahu ke universitas kali Pak, karena emang jarang gitu kan. Kayak mungkin di USAID emang ada Pak kayak gitu, kayak kan USAID kan pariwisata ya, hampir kayak gitu kan, mungkin nggak ada kali ya. Di USAID ada, Trisakti ada, di Nasional Jakarta ada. Berarti belum menyeluruh lah ya, masih banyak orang yang belum tahu gitu. Sebetulnya sih udah banyak ya, dari SMK sendiri kan. Oh iya dari SMK. Ya, dari SMK atau dulu dibilang SMIP ya. SMIP. Ya, dulu bilangnya SMIP. Jadi sekarang condong ke SMK. SMK. Mereka juga sebenarnya udah diajarkan untuk basic daripada cooking. Kadang-kala ada juga yang beberapa dari kita bilang kampus deh, walaupun SMK juga ya, biar keren dikit ya, angkat ya. Kampus SMK sendiri mereka lebih ini ya, udah grade-nya itu lebih sama dengan kuliah. Perkuliahan emang perkuliahan. Makanya kadang mereka begitu di compare ya, atau enggak kita adu ya, mereka hampir sejajar. Betul-betul beda kalau sama itu ya, kalau kayak kampus normal umum biasanya sama sekolah masak. Tapi kan karena emang mungkin SMK ini orang masih SMK, nah kan orang masih jarang lah, maksudnya masih cenderung minoritas lah orang yang akan memilih itu. Nah sebelum belum dikenalin dulu. Nah itu dia, makanya gue bilang sebelum kita ngomong lebih lanjut nih, mungkin dulur-dulur di sana siapa sih nih
bapak-bapak gondrong ini kan kita Apakah perkenalkan. seniman, apakah dosen ya? Kan tadi udah bilang dosen. Ya maksudnya kan seniman itu kan juga gondrong kan. Sebenarnya kita bisa bilang seniman ya, Seniman. karena banyak talentnya gitu. Iya. Jadi nanti kita akan bahas lagi Lur, bapak ini siapa dan apa aja yang menjadi keahlian beliau gitu. Oke, Pak, silakan coba diperkenalkan dulu, Pak. Monggo. Biasa, udah. Monggo. Oke, monggo. Saya biasa emang dipanggil Pak Seno aja ya sama teman-teman di tempat kursus, teman-teman di kampus ya. Sebenarnya ini udah long time atau nggak lama banget ya, saya juga udah lama nggak masuk ke kampus gitu. Terakhir saya kan masuk di kampus Trisakti, tapi secara nggak langsung masih saya ngajar saat itu di ICC juga dan di GCC juga. Jadi ada Dua tempat. dua tempat ya. Oh nggak, satu 3 lagi. dong, sama Trisakti jadi 3 kan? Ya, Trisakti, ICC, terusnya GCC. GCC, satu lagi saya kadang mengadakan cooking class di Transmarket, cooking demo ya, maksudnya cooking demo. Jadi ya semuanya itu ya harus dijalankan, cuman memang ada bagian masing-masing gitu ya. Di saat Trisakti saya sebagai sebagai divestri. Terus di ICC dan di JCC saya di ICC kadang saya di main kitchen, tapi di JCC saya di pastry. Tapi di Transmarket saya di main kitchen juga. Kadang-kadang di pastry juga. Jadi makanya saya bilang ya, karena memang chef itu sebenarnya realnya seniman. Jauh beda, dia tuh sebenarnya seniman ya, multi talent. Cuma tergantung dari keinginan kita. Begitu kita bilang bisa nggak ya kita bikin ngajar, itu kembali lagi ke bahasa kerennya apa ya, speak and peer ya. Di saat kita bisa memberi masukan atau enggak memberikan pertanyaan atau enggak memberikan mereka, mengajarkan mereka dengan bahasa yang baik, terusnya nggak sekedar praktek doang. Benar. Jadi kalau dibilang dari teori yang kita bisa dapat terus kita masukkan teori itu ke mereka, gimana caranya mereka itu jadi cepat memahami, di situ lari ke praktek mereka akan lebih mudah. Benar. Jadi kalau sekedar langsung praktek kadang-kala bisa langsung praktek tapi langsung teori satu juga. Kadang-kala mereka banyak nanya. Kebanyakan. Benar, Pak. Contohnya. Oh, contoh. Contohnya ini. Kalau jadi kebongkar kan busuknya. Iya. Datang telat. Kita wajar. Dari dulu, Pak. Dari dulu. Saya kebetulan SMA sama dia. Rumah jauh Pak. Alasan itu dia. Bekasi ke Senayan jauh Pak, fatal. Nah, itu biasa, itu alasan klasik ya. Macet, banjir, rumah jauh. Alas klasik biasa ya kan. Bener. Intinya datangnya telat emang. Nah, intinya gitu. Jadi di saat itu ya suka dukanya semuanya banyak ya. Untuk contoh kita ngambil di yang kursus ya. Yang di kursus seperti di ICC atau di JCC, di saat kita datang telat komennya banyak negatif ya. Tapi di saat siswa datang telat kita nggak bisa apa-apa. Kita mau ngomong negatif buat mereka tetap salah. Iya, benar. Tetap harus kita Sabar. ambil positifnya aja. Itu makanya seorang pengajar atau dosen ini sabar di saat mereka harus tahu karakter daripada siswa itu sendiri. Dia mau lari kemana, apalagi ini dalam bidang pariwisata ya, kuliner ya. Kita nggak bisa memaksakan mereka misalnya lo harus belajar pastry harus gini gitu, bikin roti harus gini, nggak bisa. Kadang-kala dia basicnya dia lebih suka di main kitchen atau enggak di cool kitchen atau enggak di butcher, kita nggak tahu ya kan. Nah di saat kita ini kadang-kala mereka lebih banyaknya main ya, hal wajar. Cuman ya itulah, sama di kampus Trisakti pun demikian. Di kampus juga kadang-kala mereka datang telat ini ya kita wajar lah. Tapi yang penting di saat ini hasil ini saya udah ngasihkan teori seperti ini, hasilnya seperti ini, nanti akan jadi kalian buat hasil akhirnya seperti apa. Saya pengen tahu kesalahannya baru kita koreksi. Jadi nggak bisa di saat dia salah dulu langsung kita just, tapi biarkan dulu dia jadi itulah hasil dia. Kalau kesalahannya di mana baru kita tahu. Oh kesalahannya misalnya kita bikin roti ya, entah itu kurang proofing atau nggak bikin kue, mungkin ada yang gulanya lupa atau dia misalnya ganti garam, bercanda ganti ya itulah. Kalau bikin masakan mungkin karena bercanda misalnya nggak fokus di ini atau salah motong
Hal itu hal-hal kalau dibilang bagi saya ya lumrah gitu, karena kita nggak bisa ngefokuskan mereka untuk menjadi lo harus jadi pemasak loh, karena diri sendiri yang mau jadi. Bener. Ya. Itu tidak bisa memaksakan seseorang ya Pak. Betul. Karena memang kondisinya masakan itu dibuat karena hati, Betul, bukan seni. karena paksaan gitu kan. Bukan maksa. Masak Indomie aja saya bapak mungkin sama Fesli pasti rasanya beda walaupun ya maaf Indomie gitu kan. Sama Sama gitu. packaging ya kan, yang padahal masaknya simple, Simple. tinggal direbus saja, tapi metodenya beda-beda. Iya. Kalau gue kasih keringet dulu. Biar gurih itu paling contoh ya. Iya, contoh paling apa namanya, contoh paling mudah gitu ya. Bener Pak. Nah itu apa? Gimana Pak? Ya itu contoh paling mudah gitu. Kita karena tamu kita dosen, kita jadi perhatiin nih kita kayak lagi belajar gitu kan. Ya karena Kayak di emang, kelas ya. Kayak di kelas karena ya emang biasa kita tamu kita sama-sama seumuran gitu kan. Jadi kita karena kita dosen Ini jadi dengkot ini. jadi kita lebih memperhatikan karena ya pengalaman juga buat gua karena kan saya cuma makan doang Pak gitu kan. Kalau dia emang suka masak, cuma kebanyakan belinya daripada bukan masaknya. Terkecuali kalau gue nggak ada duit bro, nggak bakal beli. Oke Pak. Nah sejarahnya kenapa Bapak bisa jadi seorang dosen atau pengajar? Pengajar, ya. Karena kan emang kondisinya maaf nih. Kalau kita dibilang dosen karena saya pernah kerja di salah satu universitas gitu ya Pak ya. Curhat beberapa dosen karena mereka harus lompat sana lompat sini karena kalau cuma satu ngandelin satu universitas nggak dapat duitnya. Beda nih sama chef. Kalau chef satu udah ketahuan duitnya Pak, apalagi yang udah punya nama gitu lah, atau hotel di berbintang atau restoran jabatannya apa udah gede. gitulah. Nah kenapa Bapak memilih pengajar? Apakah emang sebelumnya Bapak adalah seorang chef dulu baru menjadi pengajar atau emang langsung terjun gitu? Basically di mana Pak? Realnya mah saya chef dulu ya. Di Saya- bagian? Di pastry Oh pastry. gitu. Awal ya. Setelah berjalan begitu nggak tahu kenapa ya, emang mungkin jalannya ya beda ya. Kalau orang saya pengen ke sana gitu, tapi saya nggak, saya pengen ke kiri. Tahu-tahu ada yang ngebelokin kanan gitu. Tolong ada yang manggil. Tolong dong bantuin saya. Gitu, seperti itu. Jadi kalau dibilang, tapi begitu saya jalankan itu asik juga ya Oh ternyata. awal mulanya berarti jadi asisten dulu Pak? Asik apa tuh? Asisten dari temen Bapak ngajakin. Oh tolong enggak, bantuin bukan ngebantuin, tapi kalau dibilang tolong dong gantiin saya, mengganti dosen pengganti saya, itu pengajar pengganti dia. saya. Gitu. Ternyata di saat saya berjalan asik juga ya. Kalau dibilang saya nggak mikirin masalah Honor. hitung-hitungan honor ya saat itu, tapi seneng gitu saya ngajar. Jadi kalau dibilang apa asik ya ngajar, akhirnya di situ saya bisa GCC ngajar ya kan. Saya bisa ke Trisakti ngajar, bisa ke ICC ngajar, bisa ke Transmarket Supraboga ngajar. Kadang saya di Yami juga sebagai technical technical instruktur ya, technical untuk produk ya. Ya seperti itu. Ternyata di saat kita mengedukasi tentang satu produk atau enggak satu bidang ya, asik gitu. Bukan sekedar apa ya, kalau dibilang Bukan menjadi ini, kalau passion. dibilang buat saya tuh sebagai apa ya, kalau dibilang bukan mencari keseluruhan uang. Jadi kalau dibilang seneng kalau saya ngoceh. udah menjadi aliran darah mungkin. Ya seperti itu. Memang awalnya saya itu dari chef ya. Banyak orang bilang ngajar lagi atau enggak kuliah lagi. Aduh saya malas kuliah gitu. Tapi memang karena seharusnya sih saya ngambil S2 misalnya gitu. Tapi saya pikir lah apa, saya bilang toh jalur banyak kok. Ya saya bisa jadi, kalau dibilang apa ya, kalau di SMK dulu saya lupa, guest lecture. Ya kan, jadi guest lecture itu kan bisa sama aja, nggak ada ini aja beda. Atau kita di saat sekarang banyak sebenarnya nggak harus, contoh saya misalnya saya udah keluar nih ya dari industri itu ya, dari sekolah industri ya, tapi kan saya masih bisa ngambil contoh mengerjakan UKM ya kan, mengajarkan ibu PKK, mengajarkan orang-orang misalnya yang pengen punya punya keahlian ya kan, tapi dia nggak ini bisa, yuk sediakan bahan, oh ya saya ajarkan.
Dan nggak harus di itu, tapi di main kitchen juga. Atau mungkin sekarang kita nggak harus, kalau di kampus kan mungkin basic aja ya. Iya. Harus misalnya bikin saus basicnya ya kan. Terus garnish seperti itu aja. Tapi kalau di luar justru pengembangan ini bagi saya lebih asik gitu di saat. Contoh yang paling ngetren kemarin misalnya simple ya sebetulnya tapi nggak terpikirkan gitu ya. Ayam goreng tepung pakai sambal mata. Simpel kan? Nah, itu nggak kepikirkan. Di kampus terpikiran? Tidak. Karena di kampus book stack ya, textbook ya. Textbook ya misalnya. Terus misalnya ikan dori crispy ya, pakai sambal mata, sambal bajak, sambal ini, atau enggak sambal kecombrang. Ada di kampus? Nggak ada. Nah itu hanya di saat biasanya karena mau ada mereka akan ujian, baru mereka dikasih pengembangan. Silakan. Hanya mereka di kampus kan diajarkan basic. Basicnya begini loh, how to cook ya kan, seperti ini loh, how to blanch, how to boil, seperti itu loh ya kan, how to bake, seperti ini loh, bikin untuk bakar roti sekian derajatnya sudah mereka jadi ajarkan udah. Tapi ya itu dia pengembangan dari itu finalnya nanti setelah mereka akan ujian baru itu biasanya kasih. Tapi banyak dari kampus sendiri mereka udah dikasih buketnya sendiri bahwa kamu harus bikin ini udah tentukan. Nah, jadi nggak kadang-kala pengembangannya itu masih belum banyak. Udah sih, tapi belum banyak banget gitu. Tapi kalau dari sisi pengajar Pak, pada saat yang ujian kan mereka harus mengeluarkan ekspresi mereka atau ide mereka. Nah, tapi secara kampus kan sudah terstruktural nih Pak, masalahnya harus buat ini sini. Nah, penilaian Bapak lebih ke fleksibel atau gitu? Memang kalau berapa tahun lalu mereka terstruktural, tapi sejak banyaknya masukan dan apalagi pengembangan sekarang mereka lebih condong untuk menciptakan para entrepreneur ya, the new yang entrepreneur gitu ya. Akhirnya mereka mau harus mengikuti arus. Ya dari kan? Pihak kampus ya Pak ya? Harus. Kalau nggak ada yang ngikutin arus ya anak-anak hanya begitu. Nggak akan masuk situ. Berarti update juga ya Pak? Update harus. Malah bisa kalah anak SMK. Anak SMK sekarang sudah jujur namanya guru-guru di SMK mereka kan bukan dari chef, tapi mereka atau enggak dari industri, tapi mereka lebih condong dari memang pure pendidikan gitu ya. Begitu dia sekolah guru, sekolah ini atau tata boga ya, mereka ngajar. Gitu. Itu yang kadang-kala banyak antara real dosen sama dosen lecture ada sedikit kontra. Karena kenapa? Kita biasa di lapangan kadu keadaan, memahami keadaan ya. Di saat di kampus atau enggak di ini, mereka di SMK atau enggak di kursus mereka hanya tahu seperti ini ya. Padahal kalau dibilang kalau dibilang memang harus mengikuti arus ya Pak? Mengikuti paling enggak. Tapi itu dia makanya yang kembali lagi saya bilang untuk kenapa di kursus itu lebih cepat update-nya karena memang itu. Karena mereka rata-rata kalau untuk kursus mereka kan jadi entrepreneur. Beda di kampus. Di kampus itu mencetak orang kebanyakan bukan entrepreneur tapi pekerja. Iya benar. Nah, ya kan? Itu yang makanya sekarang beberapa kampus sudah mulai menciptakan bagaimana caranya mendidik anak-anak itu bahwa lu sekolah di sini bukan jadi ini loh, lu harus jadi pengusaha. Tuh. Nah, itu saya senang kalau menciptakan seorang pengusaha dibandingkan seorang pekerja. Gitu. Tapi pada dasarnya siswanya balancing ya antara pekerja dan pengusaha. Memang harus balance lah ya, karena kalau nggak semua jadi pengusaha siapa yang mau beli? Kalau siapa yang jadi semua jadi pekerja, siapa yang mau jadi pengusaha? Nggak bisa seperti itu. Ujungnya kembali lagi akhirnya finalnya ya di saat dia lulus keinginan dia menjadi apa? Balik lagi tuh ke mental lagi ya Pak? Mentalnya lagi. Kalau mental pekerja akan bekerja terus, tapi kalau mental pengusaha dia pun selagi masih kuliah pun kadang-kadang udah punya mental pengusaha dia akan terus. Tapi kan tergantung dari budget juga Pak. Ada orang yang kerja pengen usaha gitu, gue nggak ada budget lah gitu. Ini dia kalau dibilang kalau dibilang keinginan mentok di budget. Ini klasik ya kalau dibilang bahasa klasiknya ya kalau bilang gue pengen dagang
Tapi nggak punya tapi modal. nggak punya modal. Padahal zaman sekarang itu kan kita bisa manfaatkan media sosial. Kita cuma geser, ya kan? Di saat lo punya toko, ya kan? Lo punya toko, lu nitip dong. Udah. Contoh yang paling gampang nih, di saat kita buka warung ya, itu yang datang siapa pertama? Tetangga. Hah? Kita baru membuka doang gitu ya. Misalnya belum Warung ada kelontong gitu. bukan warung lontong lah ya. Warung Ya misalnya makan. nggak warung lontong kayak warung makan ya, kita belum buka sama sekali. Kadang tukang kerupuk kan ngawarin, Pak mau nitip kerupuk nih Pak. Ya. Padahal kita belum buka. Kita tahu kita nggak ada modalnya gitu sih, baru buka beresin meja doang, kita belum ada. Baru sekedar ya iseng lah gitu ya. Tapi udah ada. Kalau nggak mau ya pakai sistem media sosial, kita geser aja. Jualan orang kita jual lagi, jual orang kita jual lagi, ngambil fee sekian persen. Modal bukan? Modal apa? Modal itu kan nggak harus uang, ya Modal kan? tenaga. Modal pikiran kita, modal tenaga kita, modal kalau bilang modal kita browsing, Iya. gampang kok. Modal Kepercayaan tuh apa bagus. namanya rekanan gitu Relasi. kan? Relasi. Nah, simpel kan soalnya. Di saat sama aja di saat temen, boleh ngapain lo? Udah nganggur nih. Gua ada barang nih, lah jualin deh. Modal nggak? Oh, kita nggak mau, kalau udah modal finansial kita nggak ada. Nggak ada. Modal omongan doang. Tapi Gitu. modal kepercayaan. Jadi nggak usah takut segala sesuatunya kita mau usaha itu harus modal finansial gitu ya. Nggak. Betul Pak. Dan satu, kalau memang kita punya modal finansial, jangan kita berpikiran wah gue untung dulu, nggak usah. Usaha jalan aja dulu. Ya, itu ibarat kata siapa yang mau beli udah yang ada yang ngatur. Bener. Itu udah hukum alam itu. Bener. Dengar itu. Lu juga dengar itu. Berarti kalau di tarik nih Pak, berapa lama Bapak chef akhirnya, berapa lama Bapak ngajar akhirnya terjun? Setelah berapa lama gitu Bapak dari chef itu? 15 tahun. 15 tahun 15 tahun Wow. baru ngajar. baru ngajar. Nah ngajarnya berapa tahun? Ngajar. Yang benar maksudnya di resmi gitu maksudnya kayak Resmi, di ya. maksudnya Bapak terdaftar itu sebagai dosen Oh gitu. itu waktu di kampus saja saya hampir 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Berarti Bang. Di ICC atau GCC ya selama mereka berdiri lah sampai sekarang, tapi sampai sekarang gue bilang masih kadang-kala dipanggil gitu kan. Ya kalau nggak dipanggil berarti bukan rezeki. Nggak usah pusing. Ini nih, bedanya seniman sama pekerja. Kalau seniman itu bisa jalan tanpa gimana sih? Ibaratkan biaran hati yang berjalan sendiri ya Pak ya. Iya. Tanpa biarin harus kita, pusing. Nggak usah pusing, kita ikutin. Kita kemana hari ini ya? Jalan aja. Iya. Ketemu siapapun itulah rezeki kita. Udah. Ya kan? Beda sama Hari- pekerja kan ya Pak? Ada kan, maaf ya, bukan yang saya munafik atau sombong. Aduh nggak ada duit, pusing. Kita nggak salah, nggak ada duit mau pusing. Apa kita dengan pusing begitu kita ini diem aja kan? Enggak. Nikmatin aja, jalanin. Berusaha. Ntar gue dapet sendiri. Iya, orang udah diatur kok. Ngapain pusing? Betul Pak. Sama kayak dagang misalnya, dagang aja gitu. Dan ngajar pun sama saya. Di saat schedule saya udah ada dalam 1 bulan, udah jalanin, ya kan. Di saat di kampus kemarin belum ada atau nggak di tempat kursus belum ada, ya nggak apa-apa. Cuman yang lagi pusing ya memang, maaf, itu waktu keserakahan manusia ya. Betul. Saya nggak pungkirin kadang-kala saya serakah dengan mengajar itu. Di saat saya ngajar di sini, ada job di sini saya ambil. Ada job saya ambil. Rame. Dalam 1 hari 3 tempat saya ambil. Sampai akhirnya pulang malam. Itu yang harusnya saya, kalau pada dasarnya kalau ngajar kan cuma hanya 2 sesi sampai jam 5 udah pulang ya. Betul. Ini karena ada satu lagi, akhirnya apa? Waktu pun kita harus ngejar waktu. Ngejar waktu. Mana nih, ke sana ke sini gitu ya. Mobilitas kita akhirnya terpentok. Untung nggak tipes Pak. Nah, itu dia bagus. Nggak, kalau jaraknya dekat berani saya ambil. Kalau jaraknya ya ada satu contoh yang misalnya dari kampus Trisakti saya ngajar 2 sesi saat itu kan, ngambil pagi sama sore ngajar. Terus sorenya saya harus ngajar di JCC di Senayan, jarak dekat masih saya ambil. Tapi kalau jaraknya jauh, waduh kayaknya macet nggak deh. Geser sama teman, buat gantian deh, tukeran gitu. Emang berarti emang ya
sama sih dari dulu juga sebagai admin kan, jadi ngurusin dosen juga tuh Pak. Jadi emang dosen ini loncat sini ya, itu karena emang bukan karena statusnya bukan dosen tetap ya Pak ya. Yap. Tapi emang mungkin kalau beda sama dosen yang pelajaran umum sama mungkin sama yang Bapak di SEF kan, kalau dosen umum ya monoton kali ya Pak ya. Ya monoton. Tapi kalau Bapak kayaknya santai, relax gitu kan. Dosen ini kan mestinya lebih enak gitu. Lebih enak. Mau kesini juga nggak ketemu mahasiswa juga kayaknya santai Lebih ya Pak. santai, jadi lebih kita- santai, nggak ada tekanan gimana kalau Nggak ada. umum kan. Aduh ketemu anak ini. Nah, justru Karena saya, itu dekat ya. justru ketemu anak-anak yang bandel tuh sebenarnya saya senang gitu. Sebenarnya mereka pinter, cuman hanya kurang kadang-kala ya harus sedikit Kayaknya nyinggung gitu ya. ya. Itu hal biasa, sedikit diinin gitu. Padahal lu maunya apa sih? Kalau kita udah ketemu maunya juga dia udah dekat gitu, aja simpel kan. Itu kebanyakan begitu sih. Ya nggak di JCC aja, di ICC juga sama. Malah di tempat yang dulu yang di ICC juga kan ada cewek bandel, malah dia naik motor gitu ya. Iya. Tapi begitu mau lu apa sih sebelumnya gitu? Oh maunya, oh ya udah maunya dia nggak terlalu, kalau bilang jangan terlalu fast ya, agak slow ya. Tapi kan yang lainnya pengen slow, ya udah lu telat, ya udah bentar gua. Yang lain biarin cepet, lu bareng gue. Udah. Pendekatan ya Pak. Udah sampai kelar, biar gue tungguin, nggak apa, nggak masalah. Walaupun udah kita udah waktunya habis, tapi nggak apa, ya udah selama lo bisa gue seneng. Berarti itu nggak dihitung overtime ya Pak? Enggak. Ya enggak, sebenarnya itu tergantung dari Kebijakan Bapak kan? kerelaan kita aja. Di saat Tapi Bang ini apa Pak? Di saat apa? Maksudnya? Tadi maaf lagi lanjut. Kerelaan. kerelaan kita aja. Kerelaan. Lu Jadi rela nggak ada ikhlas. waktu lu rela nggak diambil, misalnya yang harusnya dia pulang, boleh. Nggak apa misalnya udah waktunya pulang, tapi karena oh nih anak mau gue tungguin, oke. Kalau lo mau buru-buru mau pulang-pulang juga, oke nggak masalah. Kalau lo pengen Pak, saya belum keluar, bisa tungguin nggak? Kita bilang dulu sama ini yang punya tempat, suara kata ini dia memakai, dikasih nggak? Dikasih, ya udah kita tungguin, ayo sampai kelar. Kalau kita kan santai, bukan istilahnya yang tiap hari kerja di situ ya kan, tiap hari di kampus datang absen pulang lagi enggak. Nggak rutinitasnya dalam arti nggak monoton gitu ya Pak ya. Ya bedanya kita sebagai dosen, kita bilang dosen luar biasa ya, sama dosen tetap itu begitulah. Kalau dosen tetap kan berpikiran kerja itu harus di situ. Kalau dia kerja, dia ngajar setiap hari itu aja. Real boring, sebenarnya boring jadi dosen tuh ya. Boringnya apa? Yang diajarkan basic lagi, basic lagi. Ketemu itu lagi ya kan? Makanya sebenarnya dia harus penyegaran. Kenapa? Praktek lah gitu. Nah kalau di kampus masak nih misalnya dalam arti FNB nih, khusus kampus yang FNB, itu muridnya paling banyak berapa sih Pak? Sebetulnya sih idealnya gitu ya, itu 15 udah cukup lah. Paling banyak 20 lah ideal. Selama Bapak ngajar berapa paling banyak Pak? Paling banyak ada 20, ada sampai yang 30. Waduh. Ada. Mungkin Tapi kalau kan di grup mereka kan, di grup. Itu kalau di kampus, tapi kalau di kursus ya paling banyak 10. khusus kayak GCC ICC itu Ya, kan. itu paling banyak 10 nggak lama. Kadang-kadang kita private cuma 1 orang. Ya kan? Nah itu kalau dibilang kalau private berarti kan mereka memang nggak pengen, misalnya mereka punya apa keinginan gimana caranya gue bisa lebih cepat dapat nangkep, makanya private. Terus kalau yang rame-rame nggak apa silahkan. Sebenarnya sama juga sih kayak kita ngajarkan, cuman ya mereka ada yang pengennya bergrup, Ada yang menyendiri. ada yang pengen menyendiri. Namanya manusia kan kata ada yang antisosial ya kan, ada yang anti sosial, anti mainstream. Saya nggak tahu deh zaman sekarang bahasa-bahasanya deh ya kan ya.